Dan melalui sambungan telepon telah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat siang Pak Ganjar. Dari hasil rapid test, iya Pak Ganjar, dari hasil rapid test kemarin, lalu bagaimana dengan nasib warga mungkin yang tinggal di sekitar pabrik obat anti nyamuk di kawasan Demak, Jawa Tengah, Pak Ganjar? Ya, Pak Bupati, Pak Sekda kemarin sudah melapor kepada saya untuk beberapa hal dan salah satunya yang saya tanyakan memang soal perkembangan dari obat nyamuk ini. Dan ternyata persis seperti diberitakan CNN tadi itu, mereka sebenarnya bagus dalam arti dimulai dari rapid test, kesadaran yang dibangun oleh perusahaan. Kalau semua mau begini, bagus itu. Artinya kita akan tahu berapa reaktif, kemudian berapa yang positif, langsung kita PCR ya, dan kemudian kita bisa melakukan treatment. Setidaknya saya sudah sampaikan Pak Bupati, Pak Sekda, segera ditata semuanya. Maka kalau tidak salah per hari ini saya meminta membuat peraturan bupati terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini juga dilakukan oleh Kota Semarang malah lebih dulu. Dan karena ini di sekitar Semarang Raya, kira-kira hampir sebulan yang lalu kita sudah merapatkan bahwa kondisi ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan sendiri, tapi harus antar pemerintahan dalam satu kawasan. Nah, Demak, Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Grobogan, Kendal ini satu area. Agar mereka saling bekerja sama untuk menyampaikan. Dan dari mereka yang reaktif kemarin kan orang Demaknya nggak ada itu. Jadi beberapa dari Pati, dari Kota Semarang begitu kan. Sehingga ketika kemudian harus dilakukan tindakan, maka traffic ini yang mesti kita atur. Maka dengan adanya peraturan pembatasan kegiatan masyarakat yang akan dikeluarkan oleh Pak Bupati hari ini, harapannya bisa membantu dan saya malah justru berharap seluruh perusahaan yang punya karyawan banyak dengan kesadarannya sendiri merapid test itu saya kira cara yang paling bagus untuk bisa mendeteksi ekosistem yang ada di wilayah kerjanya. Tapi dari keterangan pemilik pabrik sendiri, bagaimana Pak protokol kesehatan yang sudah diterapkan di pabrik tersebut sampai akhirnya juga sudah hasil rapid test keluar, kemudian dinyatakan ada 6 karyawan yang positif, itu seperti apa Pak? Apakah sudah di tracing juga? Iya, sekarang di tracing. Jadi pemerintah kabupaten membantu untuk melakukan tracing mana hubungan erat, dekat, dan hubungan sosial. Itu dilakukan. Makanya yang lain kan non reaktif ya, artinya negatif lah dari hasil rapidnya. Tapi itu tidak bisa menjamin. Maka betul pertanyaan ini bagus, mesti ditindaklanjuti dengan menata area kerjanya. Ya berhadapan, terus kemudian berjarak dan sebagainya. Maka beberapa perusahaan yang ada di Jawa Tengah kemarin sudah kita minta juga, bahkan jauh-jauh hari sebelumnya, untuk mereka saling menata, apalagi yang padat karya. Mulai masuk, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, termasuk cara duduk. Kalau mereka berhadapan-hadapan, dipinggirkan. Kalau terpaksa berhadapan-hadapan, dikasih tabir. Tabirnya apa? Terserah, mau pakai plastik boleh, mau pakai mika boleh, begitu. Sehingga mereka protokol ini bisa ditaati. Nah, kalau kemudian hari ini belum, silakan dilakukan, ini bagian dari improvement untuk memperbaiki dengan kesadaran yang tinggi begitu. Itu yang penting untuk dilakukan oleh setiap perusahaan atau pabrik-pabrik yang memang padat karya gitu. Untuk rumah sakit sendiri Pak di kawasan Demak ini, apakah juga siap untuk menampung pasien-pasien COVID-19 di sana terkait juga dengan fasilitas kesehatan? Oh siap Mbak, siap. Bisa kok. Kan kita bicara tidak hanya sekedar pemerintahnya itu sendiri, apakah kabupaten kota itu sendiri, tidak. Kita siapkan di seluruh Jawa Tengah. Jadi Demak ke Semarang itu dekat. Nah Semarang banyak fasilitasnya juga kalau memang umpama dia tidak bisa menampung. Tapi sementara ini mereka masih bisa menampung karena itu kemarin dilaporkan oleh bupatinya langsung. Jadi Jawa Tengah bisa, bahkan di Solo itu kita siapkan khusus Mbak. Kalau umpama kita sih tidak minta, umpama terjadi outbreak besar gitu, ada satu rumah sakit yang kita siapkan, namanya Rumah Sakit Bung Karno, yang ada di Solo itu kita siapkan. Kalau perlu kita masukkan ke sana. Bahkan Rumah Sakit Pemprov yang ada di Solo juga sekarang masih bednya masih tersedia cukup. Baik, Pak, langkah efektif Pak untuk mencegah ataupun meminimalisasi penyebaran virus COVID-19 terlebih di klaster di kawasan pabrik ini seperti apa Pak? Yang sangat efektif yang mungkin bisa ditiru juga di beberapa pabrik yang ada di tanah air. Satu, segera melakukan rapid test. Jadi rapid test itu saya appreciate justru.
semuanya kalau bisa seluruh perusahaan anggarkanlah untuk melakukan rapid test itu kepentingan perusahaan sendiri kan. Kalau tidak, kita nanti melakukan sebuah tindakan. Kalau kita dari tindakan kan kalau melihat seperti itu, Anda bisa tata nggak gitu? Kalau Anda nggak bisa menata sendiri, terpaksa saya tutup untuk Anda tata dulu begitu. Nah kita juga menjaga kan, waduh jangan ditutup Pak, nanti pendapatan kita dan sebagainya. Oke, berarti Anda harus menyiapkan protokol-protokol kesehatan mesti ketat. A, B, C, D yang tadi saya katakan, menjaga jarak di sana, cara masuk, flow-nya diatur, cuci tangan, pakai masker, menjadi kewajiban-kewajiban. Edukasi ini menjadi sangat penting. Maka tidak hanya di klaster pabrik obat nyamuk ini, kita juga menata pasar. Cuman kemarin pada saat penataan pasar lebih banyak terjadi hasil reaktif, kemudian ditutup 3 hari disemprot masuk lagi. Kurang buat saya. Maka saya kirimkan surat pada seluruh bupati wali kota untuk menata. Penataannya penjarangan, dikasih petugas, ada yang patroli begitu. Nah kalau orang-orang yang nanti yang ketahuan melanggar, umpama tidak pakai masker di situ, sudah langsung suruh keluar saja. Sehingga itu akan punya deterrent effect yang bagus. Nah, kita mencoba mendorong warga, termasuk pengelola-pengelola itu untuk sadar itu. Itulah yang di beberapa tempat kita simulasikan, di rumah ibadah kita simulasikan, tempat belanja tradisional modern kita simulasikan, tempat pariwisata kita simulasikan, termasuk tempat pabrik semacam ini. Begitu. Oke, singkat Pak, singkat saja nih, terkait informasi terbaru untuk kasus corona yang di Jawa Tengah bagaimana Pak untuk hari ini? Iya, masih ada daerah-daerah yang peningkatannya cukup tajam, tapi karena ini keaktifan yang dari kepala daerahnya, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, ya, Demak sendiri, terus kemudian beberapa kemarin saya datangi Temanggung. Ini menjadi catatan kita karena relatif itu masih merah. Tapi bukan berarti yang hijau ini aman-aman saja loh. Saya ingatin kawan-kawan Bupati Wali Kota segera dicek, rapid test, agar kita bisa tahu. Jadi begitu kondisinya. Baik, terima kasih Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah telah bergabung bersama kami di News Hour CNN Indonesia.